Dokter spesialis anestesi diduga memperkosa seorang penunggu pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Dugaan pelecehan yang dilakukan seorang dokter kembali mencuat ke publik. Terbaru, dugaan pelecehan ini dilakukan seorang dokter kandungan. Usai bertemu Polda Jawa Barat, kuasa hukum korban pemerkosaan dokter PPDS Senin sore angkat bicara soal pemenuhan hak korban. Wah, ini gila sih, parah banget. Seharusnya dokter itu kan jadi tempat kita nyari kesembuhan, bukan malah bikin trauma. Kasus kayak gini tuh bikin orang jadi mikir dua kali buat ke rumah sakit. Padahal banyak loh dokter-dokter yang tulus bantuin pasien. Tapi gara-gara satu oknum, semua bisa kena imbasnya. Ini bukan cuma soal hukum bro, tapi udah nyentuh soal moral, etik, dan juga gimana masyarakat kita mempercayai profesi. Lu bisa bayangin deh, kita datang ke dokter dalam kondisi lemah, sakit, dan butuh bantuan. Terus malah dapat perlakuan gak senonoh dari orang yang harusnya nolong. Ini bukan cuma pelanggaran kode etik, tapi juga pengkhianatan kepercayaan. Karena relasi pasien sama dokter itu dibangun atas dasar trust yang gede banget. Dan trust itu nggak gampang loh dibentuk, tapi bisa hancur cuma dalam sekejap. Masyarakat bisa jadi takut buat berobat. Orang tua jadi was-was kalau anaknya periksa sendirian. Ini bukan efek kecil, tapi bisa meluas kemana-mana. Yang paling rugi ya masyarakat itu sendiri. Padahal yang salah cuma satu orang, tapi yang kena stigma bisa satu profesi. Kalau kita lihat dari kacamata sosial, kasus ini tuh kayak ngebuka mata kita tentang relasi kuasa. Dokter tuh punya posisi yang tinggi di mata masyarakat, karena mereka dianggap punya ilmu dan bisa nyelamatin hidup. Tapi pas kekuasaan itu disalahgunain, ya jadinya ngeri. Kita nggak bisa anggap remeh power yang dimiliki profesi-profesi kayak gini. Sosiolog Bourdieu bilang profesi punya modal simbolik yang kuat, dan modal itu bisa dipakai buat kebaikan, tapi bisa juga jadi senjata kalau jatuh ke tangan yang salah. Itu kenapa kontrol sosial penting banget, biar nggak ada yang main sewenang-wenang. Karena kalau udah kejadian kayak gini, korban susah buat ngomong dan pelaku bisa aja lolos. Masalahnya, banyak orang yang segan buat melapor karena pelakunya punya status sosial tinggi. Padahal hukum tuh harusnya berlaku buat semua orang, nggak peduli dia siapa. Nggak ada ceritanya dokter boleh seenaknya. Justru karena mereka punya keahlian, tanggung jawabnya harus lebih besar. Jangan malah ngelindungin pelaku cuma karena dia punya gelar. Itu cuma bikin keadilan makin jauh dari kenyataan. Dan kita sebagai masyarakat juga nggak boleh diem. Kita harus suarain keadilan buat korban. Jangan sampai hal kayak gini dianggap wajar atau biasa. Karena ini bukan hal kecil. Ini menyangkut keselamatan banyak orang. Nah, di sisi lain, kita bisa lihat ini sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia. Dalam pemikiran seorang filsuf yang bernama Immanuel Kant, manusia tuh harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat. Tapi di kasus ini, korban dijadiin objek buat kepuasan pribadi. Nggak ada respect, nggak ada empati. Ini jelas-jelas bertentangan sama prinsip moral dasar. Manusia itu punya harga diri dan harus dihormatin. Dokter yang kayak gini tuh udah nggak layak disebut profesional. Dia bukan penyembuh, tapi malah jadi sumber luka. Dan kalau kita diem aja, berarti kita juga ikutan ngebiarin nilai-nilai kemanusiaan dilanggar. Padahal kita semua punya tanggung jawab buat jaga itu. Aristoteles juga pernah bilang, orang yang punya profesi harus punya kebijaksanaan praktis atau phronesis. Artinya dia bukan cuma pinter, tapi juga tahu kapan dan gimana bertindak dengan benar. Seorang dokter idealnya punya karakter yang mulia, tapi kalau dia malah nyakitin pasien, berarti dia gagal total sebagai manusia. Jadi ini bukan cuma soal pelanggaran aturan, tapi juga soal kehilangan nilai-nilai dasar. Etika itu bukan teori doang, tapi harus dijadiin bagian dari tindakan sehari-hari. Dan profesi dokter tuh harusnya dijaga dengan kehormatan, bukan malah dipakai buat kejahatan. Ini saatnya dunia medis introspeksi, dan benar-benar pastiin yang kayak gini nggak akan terulang. Dampak dari kejadian ini ke korban tuh nggak main-main. Nggak cuma trauma fisik, tapi juga mental. Bisa aja korban jadi takut buat ke dokter seumur hidup. Bisa kehilangan rasa percaya ke siapapun. Apalagi kalau nggak ada dukungan dari lingkungan, banyak korban yang akhirnya milih diem karena takut nggak dipercaya. Atau malah disalahin. Dan ini nyakitin 2 kali lipat. Bayangin kalau itu terjadi ke orang terdekat kita. Makanya support system itu penting banget. Kita harus dengerin, percaya, dan dampingin korban.
Tapi jangan cuma korban yang disuruh speak up ya, lembaga medis juga harus punya sistem pengawasan yang kuat. Harus ada CCTV, SOP yang jelas, dan jalur pelaporan yang aman. Jangan sampai korban disuruh buktiin sendiri tanpa dukungan. Rumah sakit itu tuh harus jadi tempat yang aman buat semua orang. Harus ada pelatihan etika buat semua tenaga medis. Dan kalau ada laporan, jangan ditutup-tutupi. Proses hukum harus transparan. Kita nggak butuh pencitraan. Yang kita butuh adalah keadilan. Karena kepercayaan itu dibangun dari kejujuran dan keberanian buat ngaku salah. Tapi kita juga harus fair. Nggak semua dokter kayak gitu. Banyak banget dokter yang kerja siang malam demi nolongin pasien. Yang punya hati, punya empati, dan punya kerja karena panggilan jiwa. Kita nggak boleh generalisir profesi cuma karena satu oknum. Tapi justru karena banyak dokter baik, makanya yang jahat harus ditindak biar profesi ini tetap dihormati. Jangan biarin satu noda ngerusak semuanya. Kita harus pisahin antara sistem dan individu. Kita bisa kritik tanpa merusak fondasi, karena profesi dokter itu penting dan harus kita jaga bareng-bareng. So, intinya adalah kepercayaan itu sesuatu yang mahal banget. Sekali rusak, susah buat balik lagi. Dan kalau kita nggak jaga itu, masyarakat bisa kehilangan arah. Kasus kayak gini bukan cuma urusan 1-2 orang, tapi nyentuh semua aspek moral, sosial, dan juga budaya. Kita harus jadiin ini bagian dari solusi, bukan diem aja. Suara kita bisa jadi penguat buat korban, bisa jadi tekanan buat pelaku dan sistem yang lemah. Yuk bangun budaya saling jaga dan saling percaya, karena kita semua punya peran buat bikin dunia lebih aman. Dan terakhir dari gua, lo jangan pernah ngasih 100% kepercayaan lo kepada siapapun. Karena lo nggak bakal tahu apa efek yang akan lo terima dan dampak yang akan lo hadapin ketika semua kepercayaan lo berikan kepada orang lain, apalagi orang yang nggak lo kenal. Thank you udah dengerin, sampai ketemu di konten menarik selanjutnya.